Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Biostatistik 1. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep-konsep dasar dari statistik, kemudian kita juga sudah membahas tentang klasifikasi data dan skala data. Data itu dapat dikumpulkan dari dua macam sumber. Yang pertama adalah sumber dari primer ya, di mana sumber primer itu adalah data yang kita kumpulkan oleh kita sendiri ya, dengan menggunakan metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Nah, yang kedua itu adalah data sekunder, di mana data sekunder ini diambil dari pihak kedua seperti itu. Misalnya data-data dari BPS dan lain-lain. Nah, data primer ya itu contohnya wawancara langsung ya. Kemudian pengisian kuesioner. Nah, bisa juga wawancara secara tidak langsung atau melalui perantara. Ya. Kemudian kalau data sekunder ya tadi yang saya sebutkan, contohnya data-data dari Badan Pusat Statistik. Kemudian data-data dari World Bank atau dari Bank Indonesia atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan apa yang kita butuhkan untuk mengenal suatu fenomena. Baik, kita lanjut ya membahas tentang pengumpulan data dan penyajian data. Mari kita mulai. Ya, kita mulai dari metode pengumpulan data. Di dalam dunia statistik itu ada 4 macam metode pengumpulan data yang umum dipakai, yaitu wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Nah, metode pengumpulan data itu seringkali ya disalahartikan dengan instrumen pengumpulan data. Ya, misalnya orang beranggapan bahwa kuesioner itu sama dengan angket. Ya, padahal angket itu adalah metodenya, sedangkan kuesioner itu adalah instrumennya. Ya, jadi disamakan. Nah, kuesioner itu juga bisa digunakan untuk metode wawancara. Nah, metode wawancara itu adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada objek yang diteliti atau sampel yang akan diteliti. Nah, dengan menggunakan alat ya, alatnya bisa berupa panduan wawancara, bisa juga kuesioner ya jika pertanyaannya berupa pertanyaan tertutup. Ya, pertanyaan tertutup itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah kita tentukan ya, sudah kita batasi jawabannya ya atau tidak misalnya, atau jawabannya sekian sekian. Nah, kalau yang kedua itu metode observasi, di mana metode observasi ini adalah kita sebagai si pengumpul data itu pergi ke tempat yang diteliti ya, atau objek atau populasi yang kita teliti. Kemudian kita amati ya populasi atau objek itu berdasarkan lembar atau standar yang kita tetapkan, atau bisa juga standarnya berdasarkan ketetapan ya, misal dari undang-undang dan lain-lain ya. Misalnya kita ingin mengamati hygiene sanitasi misalnya. Berarti ada standar dari hygiene dan sanitasi. Nah, kita buat checklistnya seperti itu. Jadi di dalam observasi, instrumennya itu dikenal dengan lembar checklist ya, lembar checklist. Jadi kita amati, kemudian kita perhatikan lembar checklist kita. Apabila yang kita amati sesuai dengan standar dari checklist kita, maka kita checklist. Kalau tidak kita checklist. Nah, itu dinamakan dengan metode observasi. Yang ketiga, itu dinamakan metode angket. Nah, ini yang tadi saya bilang sering disalahartikan dengan metode kuesioner. Padahal angket itu adalah nama metodenya, sedangkan kuesioner adalah nama instrumennya atau alat pengumpul datanya. Nah, metode angket ini lebih cenderung bertanya ya kepada responden atau objek yang diteliti itu secara tidak langsung ya, dengan memberikan pertanyaannya melalui lembar kuesioner ya, atau tadi
yang saya bilang tuh pertanyaan tadi. Nah, kita serahkan kepada si objek, kemudian kita minta objeknya mengisi sesuai jawaban yang kita tetapkan. Atau bisa juga dengan menggunakan pertanyaan semi tertutup ya dalam angket. Nah, pertanyaan semi tertutup ini misalnya seperti ini. Misalnya, apakah Anda mengetahui tentang sampah? Jawabannya ya, tidak, dan lainnya, titik-titik. Nah, disuruh respondennya atau objeknya mengisi titik-titik itu. Nah, itu dinamakan pertanyaan semi tertutup. Yang keempat adalah metode dokumentasi. Nah, metode dokumentasi ini bisa digabung ya dengan metode-metode lain. Misalnya, dengan metode wawancara, kita gabung dengan dokumentasi. Misalnya, pada saat kita wawancara, kita rekam ya apa yang dijawab oleh si responden kita, atau kita rekam menggunakan video. Nah, itu dinamakan dengan metode dokumentasi. Bisa juga mencatat apa yang dikatakan orang, bisa disebut juga metode dokumentasi. Kemudian ya, ada yang dinamakan dengan teknik pengumpulan data. Jadi ada metode pengumpulan data, ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data ini bagaimana cara kita ya mengumpulkan data berdasarkan populasi. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama dengan cara sensus, dan yang kedua adalah dengan cara pengambilan sampel atau sampling. Nah, ini bedanya adalah berapa besar data yang kita ambil di lapangan itu. Nah, kalau untuk metode sensus atau teknik sensus itu seluruh populasi yang diteliti, yaitu diambil datanya semuanya. Nah, kalau menggunakan teknik sampling ya, itu diambil sebagian saja yang dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi. Nah, itu yang dinamakan dengan teknik pengumpulan data. Nah, tadi kita bicara populasi dan bicara sampel. Nah, populasi itu apa? Ya, populasi itu adalah keseluruhan dari karakteristik yang menjadi objek dari suatu penelitian. Ya, misalnya bisa populasi itu berupa unit ya, individu, kasus, barang, atau suatu peristiwa juga bisa dijadikan populasi. Nah, contoh dari populasi adalah seluruh penduduk Batam misalnya. Atau bisa juga seluruh petani yang ada di Batam. Atau bisa juga kita buat lebih spesifik, seluruh petani ikan lele yang ada di Kota Batam misalnya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari contoh tadi, ada karakteristik-karakteristik tertentu yang kita tentukan untuk menetapkan suatu populasi. Nah, jadi populasi itu biasanya dilambangkan dengan parameter-parameter populasi. Biasanya dilambangkan dengan huruf Yunani seperti mu, sigma, pi, rho, dan theta. Mu biasanya digunakan untuk parameter untuk nilai tengah dari populasi atau rata-rata dari populasi. Sedangkan sigma itu digunakan untuk menyatakan simpangan baku atau standar deviasi dari populasi. Sedangkan pi itu digunakan untuk proporsi, ya biasanya dari suatu populasi. Kemudian untuk rho itu digunakan untuk menyatakan korelasi ya dari populasi ya, atau dua populasi atau lebih. Nah, itu yang berkaitan dengan parameter populasi ya. Nanti untuk apa itu ya yang saya sebutkan tadi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sampel, apa itu sampel? Sampel itu adalah ciri-ciri ya, atau bagian-bagian populasi yang paling tidak mempunyai satu ciri yang sama dengan populasinya. Kemudian sampel itu dapat mewakili populasi. Contohnya, penelitian dilakukan pada karyawan Pemda tingkat 2 ya, Kepulauan Riau. Ya. Populasinya mungkin sebanyak 5.000 orang misalnya, dengan ciri-ciri sebagai berikut: pria dan wanita, penghasilan di bawah 200.000 per bulan, sudah berkeluarga, lama bekerja lebih dari 5 tahun, dan lain-lain. Misalnya seperti itu kita tetapkan kriterianya. Nah, dan yang masuk dalam kriteria itu misalnya 5.000 orang.
Nah, karena 5.000 orang dirasa terlalu banyak, misalnya seperti itu, maka kita perlu ambil sampel yang dianggap dapat mewakili dari populasi tersebut. Nah, untuk menggambarkan populasi dan sampel dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, sebuah populasi itu merupakan kumpulan orang-orang atau benda-benda yang menjadi objek ya. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Jadi sampel merupakan bagian dari populasi. Ya, sedangkan populasi adalah objek yang diamati tadi, keseluruhan objek yang diamati tadi. Nah, mengapa perlu kita ambil sampel? Nah, ada beberapa alasan ya. Yang pertama, jika ada percobaan yang sifatnya merusak ya pada saat kita melakukan penelitian ya. Misalnya ya, suatu produsen handphone ingin melihat ketahanan handphonenya itu apakah dia tahan terhadap air atau tidak. Nah, kita tentu bertanya, apakah perlu pula semua handphone yang diproduksi dimasukkan dalam air? Nah, tentu tidak ya. Kalau semua dimasukkan dalam air, tentu handphonenya kalau misalnya tidak memenuhi standar, berarti bisa rusak semua dong. Jadi, diambil sampel ya yang dianggap bisa mewakili keseluruhan produksi handphone. Nah, jika pada saat dites ternyata tidak lolos quality control, berarti handphonenya seluruh produksi pada hari tersebut ditunda ya dan diperbaiki kembali sampai dia bisa memenuhi quality control tadi. Kemudian populasi yang tidak terbatas. Nah, berarti populasinya tidak bisa kita hitung, misalnya seperti itu. Atau tidak ada sarana untuk menghitung dari keseluruhan populasi. Nah, karena itu kita ambil perkiraan sampelnya ya. Itu ada berbagai macam rumus ya cara mengambil sampel pada populasi yang tidak terbatas. Nah, yang ketiga itu karena diperlukan ketelitian dalam suatu penyelidikan atau suatu penelitian. Nah, kalau misalnya sampel populasinya atau data yang mau diambil itu terlalu banyak, jadi dikhawatirkan pada saat mengambil data tidak teliti atau tidak begitu detail. Ya, kemudian yang paling penting adalah untuk menghemat biaya dan ekonomi ya. Karena alasan biaya dan ekonomi, misalnya kalau semua populasi diambil populasi 1 juta, kalau semuanya mau diambil dikhawatirkan sumber daya, biaya itu tidak mencukupi. Kemudian yang terakhir adalah untuk menghemat waktu. Misalnya suatu penyelidikan itu dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya penyelidikannya hanya pada bulan September saja gitu ya populasinya. Semua data yang ada di bulan September. Sedangkan data di bulan September misalnya ada 1 juta misalnya datanya. Kalau untuk mengambil keseluruhannya dikhawatirkan tidak cukup waktu, sehingga perlu diambil sampel. Nah, bagaimana menentukan besarnya sampel ya? Ada 3 macam cara ya. Yang pertama berdasarkan derajat keseragaman populasi. Nah, jadi populasi itu jika dia makin heterogen ya, maka sampel yang diambil tentu otomatis makin banyak karena ada kriteria-kriteria yang beragam ya. Berarti minimal setiap kriteria harus ada satu yang mewakili, seperti itu. Kemudian yang kedua, tergantung kepada derajat presisi yang diinginkan ya. Jadi kalau secara logikanya ya, makin besar sampel yang diambil ya atau yang dipakai, maka makin tinggi pula tingkat presisi atau tingkat ketelitian yang akan didapatkan. Ya, artinya berarti makin tinggi jumlah populasi, makin tinggi jumlah sampel, maka makin bagus atau makin valid datanya. Sebaliknya, jika populasi makin kecil ya, maka tingkat presisi atau tingkat ketelitian makin kecil pula. Nah, jadi itu hubungan antara besar sampel dengan
presisi atau ketelitian. Yang ketiga, ya, tergantung kepada rencana analisa, ya. Jadi kalau dalam statistik itu macam-macam metode analisa, ya. Jadi setiap metode itu berbeda pula kriteria atau persyaratan data, ya, atau jumlah data yang dibutuhkan. Nah, misalnya pada uji chi-square, ya, yang paling banyak dipakai dalam uji statistik. Nah, uji chi-square jika jumlah kriteria atau jumlah variabelnya 2, yaitu dibutuhkan minimal 20 sampel, ya, atau 20 objek yang harus diteliti. Nah, berarti misalnya kalau sampelnya 1000, ya, variabelnya yang diteliti 2, berarti kita minimal butuh 20 sampel. Itu minimal. Kalau optimal pada uji chi-square itu optimalnya untuk 2 kategori atau 2 variabel itu dibutuhkan 40 sampel. Ya, itu optimalnya. Kalau minimalnya 20, optimalnya 40. Nah, berbeda lagi kalau kriterianya atau variabelnya 3, itu berbeda lagi kriteria jumlah sampelnya. Nah, bagaimana cara mengambil sampel itu? Ya, jadi ada beberapa cara, ya, untuk mengambil sampel. Ya, secara garis besar ada 2, ya, yaitu cara acak dan cara bukan acak, ya, atau cara random atau cara non random. Nah, di mana cara random ini adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi atau sampling, ya, di mana setiap elemen itu mempunyai kesempatan yang sama. Nah, cara ini cenderung dianggap lebih objektif, ya. Nah, cara yang kedua adalah disebut dengan cara bukan acak, atau disebut juga non random, atau disebut juga non probability sampling. Kalau cara acak tadi disebut juga probability sampling, ya. Nah, karena jumlah kemungkinan suatu objek itu terambil sebagai sampel itu sama. Sedangkan kalau cara bukan acak itu suatu cara pemilihan elemen dari populasi di mana anggota sampel itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi suatu sampel, ya. Nah, cara ini lebih bersifat subjektif. Nah, kapan kita pakai berarti pengambilan sampel random dan tak random atau non random tadi? Nah, kalau sampel random itu dilakukan apabila ada suatu populasi yang memiliki situasi, kondisi, atau berat satuan yang homogen atau keseragamannya lebih tinggi. Nah, misalnya minuman ringan dengan satuan kaleng misalnya, atau susu dalam satuan kaleng, atau makanan ringan dalam satuan kotak, dan lain-lain. Kemudian kalau sampel non-random itu dilakukan apabila populasi memiliki situasi atau kondisi yang tidak seragam atau lebih heterogen. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, setiap unit yang mewakili suatu kriteria atau kondisi itu diambil satu unit sampel. Ada beberapa kesalahan yang berkaitan dengan sampel, ya, sampel dan populasi. Nah, yang pertama dinamakan dengan sampling error. Yang kedua dinamakan dengan non-sampling error. Nah, sampling error itu adalah kegagalan dalam mengukur beberapa unsur, ya, dari suatu individu yang terpilih sebagai sampel. Misalnya, karena orang atau objek yang diteliti itu tidak ada di rumah atau sudah meninggal, ya, pada saat dilakukan pencatatan data. Kemudian yang kedua, sampling error itu adalah proses pengukuran yang kurang baik. Nah, misalnya instrumennya itu belum valid, ya, atau pertanyaannya kurang jelas, ya, atau cara mengumpulkannya kurang baik, ya. Yang terakhir, sampling error adalah salah memberikan kode misalnya, atau salah dalam input data. Yang kedua adalah non-sampling error, yaitu kesalahan penentuan populasi biasanya, atau kesalahan penentuan sasaran penelitian.
Nah, oleh karena itu ya, supaya tidak terjadi kesalahan, peneliti atau si pengumpul data harus cermat ya dalam mendefinisikan suatu populasi sebelum dikumpulkan data. Ya, misal pengusaha ingin mengetahui selera makan penduduk kota Solo dengan memilih sasaran orang Solo yang terdaftar di buku telepon. Nah, kalau di buku telepon kan belum tentu ya semuanya itu tinggal di Solo. Ya, walaupun awalnya dia terdaftar sebagai pemilik nomor telepon yang di kota Solo. Jadi setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data itu ada 4 langkah ya. Yang pertama adalah penyusunan data. Nah, di mana penyusunan data ini adalah cek data yang sudah dikumpulkan tadi. Ya, kemudian dilihat apakah ada yang salah atau tidak jelas dalam pembacaannya. Nah, kemudian setelah disusun ya, dilakukan klasifikasi data, yaitu menggolongkan atau mengelompokkan dan memilah data itu berdasarkan klasifikasi tertentu yang memudahkan pengujian hipotesis pada akhirnya. Yang ketiga, dilakukan pengolahan data, yaitu untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Dan yang terakhir adalah dilakukan interpretasi hasil pengolahan data. Jadi setelah diolah kemudian dianalisis, langkah selanjutnya adalah lihat hasil pengolahan data atau analisis tadi, bagaimana kesimpulan akhirnya. Nah, jadi pada langkah ketiga kita melihat ada pengolahan data. Nah, jadi pengolahan data itu ada beberapa teknik prosedurnya. Nah, yang pertama ada teknik berdasarkan parameter dan yang kedua berdasarkan jumlah variabel. Nah, pengolahan data berdasarkan parameter ini dibagi pula menjadi 2 macam, yaitu parametrik dan non-parametrik, di mana statistik parametrik ya atau pengolahan data secara parametrik itu berhubungan dengan inferensi statistik atau analisis statistik yang membahas parameter populasi dengan jenis data, interval, dan rasio. Ya, jadi dalam parametrik data yang bisa diolah itu adalah menggunakan skala data, interval, atau rasio. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas ya apa itu skala interval, apa itu skala rasio. Kemudian dalam prosedur parametrik itu ada yang disebut dengan distribusi normal. Ya, berarti data yang diolah harus diuji dulu kenormalan datanya. Nah, hasilnya data yang bisa diolah dengan statistik parametrik itu harus normal atau mendekati normal. Nah, yang kedua ya adalah secara non parametrik, yaitu analisis statistik atau inferensi statistik yang tidak membahas parameter-parameter dari populasi. Nah, biasanya statistik non parametrik itu berdasarkan skala data nominal atau ordinal. Kemudian kenormalan data tidak perlu atau tidak diketahui atau tidak perlu normal. Ya. Atau kalau kita uji ya data kalau tidak memenuhi distribusi normal, berarti kita menggunakan statistik non parametrik. Nah, yang berikutnya prosedur pengolahan data itu berdasarkan jumlah variabel. Nah, ini dibagi 2, yaitu analisis univariat dan analisis multivariat. Ya, di mana analisis univariat ini hanya ada satu pengukuran variabel untuk n sampel. Ya, jadi pada n sampel hanya satu variabel yang diukur. Itu dinamakan analisis univariat. Atau beberapa variabel juga bisa diukur ya, tetapi dianalisis secara sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Misalnya karakteristik masyarakat di desa A. Nah, itu kan bisa kita pisah ya variabelnya, ada misalnya jenis kelamin,
tingkat pendidikan dan lain-lain. Nah, itu harus dianalisis secara masing-masing ya, masing-masing variabel dianalisa kemudian dijabarkan atau dideskripsikan. Nah, yang berikutnya adalah analisis multivariat. Nah, itu adalah 2 atau lebih variabel ya untuk n sampel diukur secara bersamaan ya. Jadi dianalisis hubungan antar variabel ya. Contohnya misalnya pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik dipengaruhi oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial, faktor ekonomi, faktor sekolah. Cara mengolah data ini juga ada beberapa macam ya. Yang pertama secara manual. Ya, manual ya tentu kita hitung sendiri pakai rumus ya. Kita hitung pakai kalkulator atau hitung manual seperti itu. Yang kedua adalah dengan cara elektronik atau menggunakan aplikasi komputer. Ya, kalau umumnya ya orang memakai aplikasi SPSS ya untuk mengolah data statistik. Nah, sekian ya untuk kesempatan pertemuan kita pada hari ini. Ya, jika ada yang kurang jelas, silakan Anda bertanya melalui kolom komentar. Jangan lupa Anda kerjakan tugas yang saya berikan setelah ini. Akhir kata, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.